Ini juga harus lain. Iya, kali ini kita harus mendatangkan yang lain. Ya, pokoknya... Ini dari Timur Tengah. Bapaknya Jawa Timur, ibunya Jawa Tengah. Nek nggon waca memang wis turunan. Iya, bukan turunan unta. Oh, ketemu segunu. Wah, kancaku kae zaman kuno. Zaman dulu ya. Termasuk angkatan lawas deh. Oh iya, masih eksis tapi. Tapi dari dulu sampai sekarang ini istilahnya grafiknya semakin naik. Termasuk tekanan darahnya itu. Iya. Kita sambut Master Hasan Abdullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini buah. Oke. Luar biasa tampilannya wes. Sekarang jadi sales toh? Biasanya identik ya. Tergantung pesanan. Gitu. Pesan obat apa? Kalau kamu sakit, segera berobat. Kalau kamu banyak dosa, segera bertobat. Berarti sing dosa sana aku sakit. Dokter aku lelaranan yang aku kasih dosa. Ini nama lengkapnya? Hasan Abdullah. Hasan Abdullah. Al-Kaf. Al-Kaf itu marga. Kemudian kalau tagline-nya Hasan Abdullah yang tidak berat sebelah, mengatasi masalah tanpa makalah. Alhamdulillah. Luar biasa. Dengan Hasan bahasa lama itu beda ya? Itu nak sanes. Lain bapak, lain ibu satu babu. Wah. Itu nek yang itu saya juga akrab. Itu perkulitan. Betul. Iya wajah ya tetap sama. Cuma beda marga juga ya? Beda nasib juga. Kalau jenengan nasib telah menjadi bubur. Jenengan asli mana ini? Kalau saya dilahirkan di Portugal sebetulnya. Luar negeri? Bukan. Apa itu? Bapak Purwokerto, Ibu Tegal. Wah, benar dikatakan benar, dikatakan Timur Tengah betul. Memang bapak saya aslinya dari Yaman. Yaman Jepang, Yaman Belanda. Zaman dulu ya. Betah lama sih Yaman. Era nek sekarang disebut era ora Yaman. Yaman baula. Nah itu. Jadi alhamdulillah saya ketemu dengan sampean berdua itu saya senang. Karena sampean itu obat. Kok bisa? Selama ini kan saya kalau ngobrol sama orang sering nggak nyambung. Kalau sama sampean sekarang lebih tidak nyambung lagi. Luar biasa. Saya kenal beliau ini zaman radio. Tahu ngursus bahasa Inggris. Tahu belajar kepada beliau dulu. Jadi begini, Mas Junet sama Master Setiawan tiada cara ya. Wah, Tara. Iya. Enak gaya kan Tara dari cara. Oh iya. Iya, tentang dari centang kok. Manusia itu harus reborn. Oh, reborn. Manusia harus reborn. Setiap Rabu berarti. Reborn itu lahir kembali. Pertama dulu saya di radio. Di radio dan saya Orang pinter kayak goblok. Nek goblok petok. Petok magic tuh. Zaman dulu magic. Terus. Jadi orang harus reborn. Pertama saya memang di dunia radio. 17 tahun di Jeronimo. Enggak pulang rumah. Angkatannya Tuyul. Angkatannya almarhum Tuyul. Ulang tahun. Happy birthday Tuyul. Sama dokter siapa? Dokter Edot. Mbak Ninda Karisa. Mas Wijayanto juga. Lucy Laksita dulu. Lucy Laksita, Ninda Karisa. Denny Arta. Iya, aku bilang monitor nih. Hasan Boy namanya. Namanya dulu Hasan Boy, Rafsanjani, Velayati, koncone Freddie Mercury sudah mati. Jadul soalnya ini. Si orang ngerti, mohon maaf ya. Terus Jadi setelah di radio penyiar dulu awalnya. Enggak, saya dulu penggemar. Fans Jeronimo. Saya punya namanya GLC, Jeronimo Listener Club. Saya mengelola 3 tahun. GLC. Kemudian setelah saya mengelola GLC kok saya merasa saya kelihatannya suaranya ya nggak begitu baik, jelek gitu loh. Saya sadar diri kan, saya nggak nyamar jadi penyiar. Nyuarane bojone lungonya. Saya nggak kelamar. Akhirnya saya banyak berkecimpung di dunia fans, ngurus. Kemudian ada lomba plesetan. Nah, ini Gama Fair. Dulu juara 1. Iya, termasuk Bambang Gundul. Nah, kemudian saya ikut, ya alhamdulillah juara.
1 ya? Juara 1. Pesertanya nggak ada? Enggak. Pesertanya ada 20. 19 mengundurkan diri. Iya. Kemudian setelah itu ya ini di Bernas, ini ada ini hadir ini. Iya. Di Bernas hadir, saya dapat hadiah uang koin juara waktu Bagito waktu itu yang mensponsori Bagito. Nah, dia koin gue telepon-teleponan. Salah satu penontonnya ini ngeliatin saya, wah kapan aku jadi Master Hasan? Nah, waktu itu punya cita-cita yang sangat mulia. Tapi kan sangat jelek. Punya cita-cita yang sangat jelek. Berarti juara plesetan dulu atau penyair dulu? Juara plesetan. Nah, setelah itu diminta sama Mas Sani Montana, almarhum Tuyul. Fans Club Jeronimo, terus juara, suruh siaran acara Kaki Mami. Nah, dulu namanya Kaki Sama. Apa itu? Jalannya angel melaku banget. Melakukannya angel banget itu. Kaki Sama teka-teki Selasa malam. Tapi diganti Kaki Mami teka-teki malam hari ini. Oh, malam hari ini. Ya, mulai siaran jenengan ya? Ya, siaran kira-kira kurang dari tanggal 17 September saya ingat. Karena pas saat 17 September tahun 91 saya lulus dinyatakan sarjana sarjana hukum. Jenengan siaran saat itu? Ya, saya suruh siaran malam itu juga. Dan saat itu pendengar Jeronimo merosot drastis. banyak yang komplain. Bagus itu boleh. Siaran antusiasmenya ya. Setelah itu Hasan Boy, Rafsanjani, Velayati, koncone Freddie Mercury itu tadi. Terus setelah itu saya ribon Pak. Saya enggak Pak Mas ya Mas Jonet. Kakek saya manggilnya. Oh, kakek. Saya ribon tadi ngajar bahasa Inggris betul. Sebetulnya saya menguasai bahasa Inggris sejak saya di SMP. Saya SMA sudah ngajar. Tetangga yang nakal saya ajar. Dan ngajar bahasa Inggris benar. Kalian guru kok gali ya? Ya kalian singset. Tapi benar jenengan belajarnya dari mana itu bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggris saya dulu kursus bahasa Inggris di Oxford. University atau di Indonesia? Bukan, cabang di Cilacap. Nama kursusnya Oxford itu. Tapi orangnya yang guru saya masih ingat ini, Mas Iin namanya, almarhum Mas Iin. Itu beliau yang ngajarin saya dari nol, from zero to be a hero. Saya SMP pun sudah bisa ngomong bahasa Inggris. Bahkan orang-orang Inggris pedesaan saya bisa ngerti, Pak. Orang Inggris bisu pun saya juga bingung. Pinter bahasa Inggris pernah ke Inggris belum? Belum pernah. Ada nih. Yang namanya orang Inggris itu tidak tahu terima kasih. Kok iso? Tulisannya thank you. Iya. Lah iya mungkin matur nuwun ngono ya. Matur thank you. Setelah itu saya ribon lagi. Saya ingin menjadi seorang motivator. Saya mengikuti sebuah bisnis. Bisnis ya malam lewat malam namanya. MLM. Saya ikut salah satu bisnis. Ya lewat mulut. Masuk langsung mati juga bisa. Orang macam-macam menerjemah. Tapi saya merasa bangga kenapa dari situlah saya mulai bisa ngomong tertata. Nah itu. Menjadi motivator. MLM itu kan itu. Tidak latihannya jogging. Ada hikmah positif. Nah sekarang saya mulai sama Mas Junet. Kalau orang pandai memotivasi disebut motivator. Kalau orang pandai menginspirasi disebut inspirator. Kalau ahli dalam memberi vibrasi disebut vibrator. Ngawur vibrator. Pakar vibrasi vibrator. Vibrat loh mau. Ahli vibrasi atau pakar vibrasi. Nah, saya belajar setelah saya mempelajari tentang itu, kemudian saya ikut beberapa pelatihan. Nah, pelatihan inilah yang mengubah diri saya, namanya pelatihan hipnoterapi. Ada hipnotis, ada hipnosis, ada hipnotik, ada hipnoterapi, ada hipnostage. Ini beda semua. Kadang image kan negatif. Istilahnya wong anu gendam. Nah, lain. Kalau gendam itu biasanya punya masa lalu ya. Gendam kesunat. Saya gendam sama orang ini. Dendam itu. Dendam telinga ya. Wah. Apa itu apa? Tapi ada. Gendam dengan anu ada. Beda. Jadi gini, kalau gendam itu ilmu Jawa sebetulnya. Orang-orang Jawa dulu menggunakan ilmu gendam, dan ilmu gendam itu sebetulnya positif. Sajane ya. Sebetulnya ya orangnya sama seperti pisau lah. Pisau digunakan untuk motong sayur, ya kan, untuk motong buah, untuk motong tangan penjara. Artinya yang salah bukan ilmunya, orangnya atau oknumnya. Setelah saya melihat, wah,
saya lihat ya, mohon maaf ya, hipnosis, hipnoterapi ini dirusak oleh uya-kuya sebetulnya. Kenapa? Ya karena di situ orang menganggap bahwa itu nggak sadar, itu semua akan nurut, ini dikeluarkan semua. Enggak, sebetulnya tidak seperti itu. Kalau misalnya kita mau melakukan hipnotis, misalnya Mas Junet, misalnya hari ini, ya, dalam waktu cuma 3 menit pun, saya bisa melakukan ke Mas Junet, bisa. Saya jadi misalnya setampan ada balakukan. Orang setaman, misalnya dari setampan Raffi Ahmad, bukan. Jadi nanti begini Mas Junet, prosedurnya dalam ilmu hipnotis itu yang pertama itu harus orang itu bersedia. Jadi sampai ini kegendamnya kan tidak bersedia. Enggak, itu lain lagi. Itu kita nggak bahas itu lah ya. Kita bahas hipnotis saja. Fokus ke solusi, jangan fokus ke masalah. Kan ini banyak masalah kelihatannya. Lomba lari berarti ya. Bersedia. Itu bersedia tuh kan. Bersedia. Lari dari kecamatan. Itu pertama. Lari dari kecamatan. Itu jadi syaratnya ada 3 syarat. Apa aja? Yang pertama bersedia. Jadi artinya ketika ada penolakan tidak jadi. Kita masuk. Jangan takut kena hipnotis, jangan takut. Jangan takut. Ini alhamdulillah saya mempelajari sudah lebih dari 10 tahun. Cukup lama ya, alhamdulillah. Tapi saya bukan ahli, cuma saya family ya, jadi ahli family. Yang kedua, komunikatif. Artinya begini, Mas Junet orang Jawa, saya bisa bahasa Jawa, Mas Setiawan bahasa Indonesia, saya pakai bahasa Indonesia. Kalau saya menggunakan hipnotis kepada Anda menggunakan bahasa Inggris, mesti remuk. Jadi hipnotis itu berhubungan dengan bahasa. Bahasanya harus diketahui ya. Dua komunikasi ya. Ya, komunikatif. Dan yang harus apa? Namanya persuasif, mempengaruhi, dan harus sesuai frekuensinya, gelombangnya sama. Mas Junet ketemu dengan saya, tapi dalam hatinya sangat tidak percaya, sulit masuknya. Gitu ya. Jangan tidak percaya, biasanya cara bicaranya tangannya begini. Siapa kamu? Orang percaya. Wah, ini orang setangi. Iya. Bisa ya. Bisa dipraktekkan. Bisa gini terus. Bisa pulang ini terus. Permisi Mas Setiawan, saya pulang dulu. Kalau numpak motor piye? Nyetat dari Raisa. Bisa. Nah, itu yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus komunikatif, yang ketiga bisa fokus. Mas Junet bisa fokus enggak? Nah, coba dites. Saya tes. Bisa ya, bisa dites. Jadi saya tes fokus. Mas Junet saya minta waktu cuma 1 sampai 2 menit mau. Bersedia? Udah bersedia, udah bagus ini. Udah mandok-mandok. I cannot speak Indonesia. I can speak English. So I would like to use English. Yes. Are you ready? Ladies and gentlemen. Lagi ki, saya wedi. Benar. Sekarang yang namanya hipnotis itu ilmiah. Saya akan jelaskan dulu pengertian dulu ya, supaya tidak salah persepsi. Masyarakat juga pukul rata sama negatif, semuanya tergantung magic ya. Padahal tidak ada unsurnya sama sekali. Magic tisu, ketok magic. Wah, ketok magic barangan ya. Jadi yang pertama kali saya akan membahas tentang apa itu hipnotis. Nah, itu apa? Hipnotis. Definisinya dulu. Hipnotis adalah orangnya atau aktivitasnya melakukan sesuatu memasukkan dalam pikiran bawah sadar. Orangnya, saya penghipnotis. Saya hipnotis mau? Mau. Itu misalnya berarti artinya seorang guru, misalnya orang iso fokus, iso ben apa yang ditransfer berarti pakai ilmu hypnoticing namanya. Hypnoticing. Masuk lagi. Teaching ya nek ngguri kana. Ini kebelet teaching. Ini kebelet teaching. Triolibil. Kan ada itu untuk nolong bayi itu apa? Hypnobirthing. Jadi kalau untuk guru, misalnya kenapa kok guru ngajar banyak yang tidak paham? Karena pada saat beliau datang, guru datang langsung memberikan materi tanpa melihat kondisi siswanya. Kalau itu melihat kondisi siswanya harus dilihat frekuensi gelombang otaknya. Misalnya tadi berdoa tadi kita awali dari berdoa itu juga cara untuk memasukkan pikiran bawah sadar manusia. Yang pertama itu ya hipnotis orangnya atau aktivitasnya. Nah, hipnosis itu apa? Ilmunya. Oh, hipnotis itu orangnya, aktivitasnya. Atau aktivitasnya. Nah, hipnosis ilmunya. Tentang bagaimana cara memasukkan pikiran bawah sadar. Malah
sing hipnosis ki jarang diucapkan orang. Jarang ngerti. Hipnotis jadi pukul rata. Itu artinya begini. Ada lagi hipnotik. Nah, apa itu? Hipnotik itu kata-katanya mengandung hipnotis. Contohnya, saya sehat, selamat, semangat, segar, bugar, tegar, semuanya lancar. Allahu Akbar. Itu hipnotik. Kata-katanya sangat hipnotik. Menyihir. Mensugesti Seolah, diri. ya, bukan menyihir, mensugesti yang lebih cocok. Jadi tidak ada kata sihir. Seolah-olah itu sihir, tapi bukan, tidak ada unsur sihir sama sekali. Di sini kalau nggak percaya, Mas Junaid, saya lakukan tes fokus saja. Siap ya, tes fokus ya. Orang Soalnya saya harus izin gitu. Kalau nggak izin nggak bisa. Tapi ini 100% saya katakan. Ini 100%. Termasuk orang yang TST. Apa itu? Oh ya. Tingkat sugestivitas tinggi. Oh bagus berarti dia. Dan ya, ciri-ciri orang yang bisa dihipnotis ya. Satu, orangnya ramah. Ramah. Ramah dia. rajin menjamah. Yang kedua, orangnya itu supel. Ya, Suka perempuan. suka belum ya. Suka pelembungan. Supel. Kemudian orangnya narsis. Itu cepat kena. Jadi kalau ada perempuan yang wah itu kena, itu tadi yang tadi itu banyak tadi itu cepat kena itu. Oh iya. Jadi kalau orangnya jaim ya, jaga imajinasi ya. Angel, kemudian adanya cuma curiga, jangan-jangan malah nyanyi. Berarti artinya nek suka suudon ini malah aman ya berarti. Kan jogo-jogo. Waspada di ini. Makanya kalau itu bawa uang, wah mau hipnotis nih. Itu untung ra nggo bacanya. Ini sedang asan sih lah kok. Soalnya selamatkan saya. Kok nek hipnotis tenan. sekarang bukan hanya itu. Situ punya apa misalnya punya kondisi yang ada di dalam pikiran bisa berubah juga bisa menggunakan hipnotis. Misalnya tadi yang di Mas apa yang kita ketemu tadi orang kuliner tadi Mas Andri kemarin Mas Andri itu dia kan punya trauma dia itu. Trauma kalau makan udang itu diobatin bisa menggunakan ilmu ini. Berarti alergi yang maksudnya secara biologis ilmu biologis yang bisa. Bahkan maaf Mas Junaid jangan pakai obat, pakai hipnotis lebih cepat. Karena nun sewu kaya sapa artis Raffi Ahmad itu saudara saya itu. Saudara sekalian. Kan itu yang Raffi ini yang acak-acakan. Raffi Ahmad. Karo wedi karo rambutan. Itu termasuk itu namanya fobia. Nah, ada lagi trauma. Bedanya fobia dengan trauma, kalau fobia itu takut tapi nggak jelas. Saya takut lihat Coro misalnya. Itu set gitu tuh ya, set. Ya, Coro. Fobia. Zoro. Zoroaster banget ini. Ya, itu Coro. Kemudian ada juga yang takut sama karet gelang. Kan nggak masuk akal ya. Masuk akal. Kenapa? Itu fobia. Memang tidak jelas kenapa. Ada juga takut sama tes kerseng ireng isinya. Iya. Hitam. Isinya. Itu ternyata dia dulu pernah dikerjain bapaknya isinya tikus. Oh iya. Begitu lihat tes kerseng dia takut masuk ke dalam bawah sadarnya. Bener tuh tadi kan saya karet itu kan bulik saya juga itu takutnya gara-gara dulu identik oleh cacing. Ya. Nyekel karet itu. Cacing cepotot ya. Wah, apa pating cepotot. Pating cepotot. Saya juga fobia karo wong nganggo rompi tukang tagih. Yang ketemu tak tutup lah. Saya pernah ngobatin orang itu tidak sembuh. Kenapa tidak sembuh? Karena dia ternyata setelah saya teliti, saya selidiki, biasanya sembuh. 80-90%. Ini dia trauma sama orang cakep. Wow. Artinya Anda berpikir saya tanya banyak kenapa? Pak, saya trauma Pak kalau diterapi orang cakep. Pak. Oh ya udah, malah nggak sembuh, Mbak. Jadi itu. Kemudian lagi yang harus diperhatikan tadi kan definisi dulu ya. Kemudian hipnotis itu apa sih sebetulnya? Apa itu sebenarnya? Hipnotis menurut versi saya. Ngerti ini kan hilang kesadaran. Diterimanya ide tanpa syarat. Saya ulangi ya. Hipnotis diterimanya ide tanpa syarat. Percaya nggak Anda nanti dalam waktu dekat bisa kaya? Percaya nggak? Misalnya Anda mengusahakan ini tempat, Anda nanti bisa kaya dengan doa ini. Percaya nggak? Kalau Anda nggak percaya, itu nggak terhipnotis. Ya? Iya, nggak terhipnotis. Artinya hipnotis itu kan banyak tuh orang berdoa, kemudian melakukan afirmasi, sehat, segar. Tapi nggak sehat-sehat orang itu. Karena trust-nya nggak ada. Kalau tidak ada trust-nya sulit. Jadi yang percaya harus memiliki trust. Trust me, gue nyambel. Terasi. Kemudian hanya dengan mungkin sarana kata-kata atau dengan barang lainnya. Misalnya terus dadak
diombeni. Kan orang orang nganggo biasanya selumuti rasanya kurang percaya gitu. Bisa pakai alat. Makanya ditanya dulu Mas Junet kayak saya. Saya waktu itu punya trauma naik pesawat. Serius ini sungguh-sungguh terjadi. Ini ceritanya sebenarnya cerita yang memalukan saya juga sebetulnya. Ya, jadi saya waktu itu trauma sama itu job harus pakai saya menghindari terus. Nah, sekarang nggak ada masalah. Terus saya datang ke teman saya Mas Benny. Mas Benny itu juga seorang Benny Sulap. Saya bilang Mas Benny, saya seorang hipnoterapis tapi saya ini ngobatin diri sendiri kok belum bisa. Gimana? Oh, gampang, San. Nanti saya kebetulan ketemu sama Mas Yanurindra almarhum sekarang. Beliau seorang pakar hipnoterapi, datang ke sana. Wah, kata Pak Ian, kamu tuh dihipnotis sulit. Jadi kamu harus pakai alat. Nah ini. Alatnya apa? Alatnya nanti saya mau ketemu beliau lagi, ketemu Sultan gitu. Akhirnya saya, ya Benny percaya aja orang baik-baik, bukan anggota yang nggak jelas itu maksudnya. Terus akhirnya besoknya lagi mendatangi saya, Pak Hasan ini ada batu, tapi tolong gunakan baca-baca. Ini nggak syirik. Baca misalnya astagfirullah, apa sih, pegang itu. Kemudian pada saat naik pesawat, Anda berdoa seperti biasa, tapi batu itu pegang, ditaruh aja sudah. Dan Anda tetap berdoa loh ya, bukan percaya sama batunya. Batu tidak pengaruh apa-apa. Anda berdoa, bener Pak, saya pakai batu itu. Ternyata di jalan juga ya ada rasa takut, tapi ya tenang gitu. Sampai berikutnya, setelah selesai, saya nanya Mas Benny, alhamdulillah, dia begitu ngelihat saya naik pesawat, dia ketawa. Asik kan, bisa kan sekarang ya. Begitu pulang, dia bilang sama saya, nih tak kasih tahu ya. Rampung loh ini. Aku orang ketemu Yanu Indra. Ora. Burung rampung. 5 menit. Kurang 5 menit. Batunya apa tadi? Dia bilang sama saya gini, San. Soalnya ngono nang dhuwur yo. Kan pesawatnya 1 jam 2 jam, kurang 5 menit. Tinggal dia ceritanya orang ngurus hari berikutnya. Hari berikutnya rampung. Hari berikutnya, terus dia ngomong ke saya, maaf ya, saya sebetulnya nggak ketemu Yanur Indra, saya ngarang itu. Batu pun yang ngasih saya, bukan dia. Nah itu loh, nah itu hipnotis itu. Paham sekarang? Sama seperti anak saya pernah mau jualan HP. Kamu mau jualan HP, padahal HP itu harganya maaf ya, mungkin 500.000. Tapi saya bilang sama dia, ini laku 750. Nah, itu saya menghipnotis dia. 750 laku ini. Kalau kamu ditawar 500 jangan mau. Ini 700 kasihkan aja. Ternyata pulang bawa 700. Itu saya melakukan hipnotis ke dia. Hipnotis atau indoktrinasi? Merah itu saya ketemu rasa ure loh. Orang takon anak. Ini beda. Orang itu pulang kalau nggak sampai 750 jangan panggil saya Bapak. Maaf, Anda siapa ya? Saya gitu. Balik ngono deh. Maaf, Bapak siapa ya? Orang belum aku anak aku, Pak. Artinya koyong biyen nek kebiasaan orang misalnya jelas kebelet di rumah. Itu bagian dari hipnotis. Nah, itu teman saya nek kebelet saya kira iso gawe pondasi. Oke, diare berarti. Angger lunga. Itu MU itu. MU Manchester United. Beda loh, bukan tim iki beda loh. Monggo ini mungkin bagi penutup yang belum tahu hipnotis, saya tidak bersedia. Ini yang dulu karirnya emang kita profesinya melompat-lompat, akhirnya passionnya di situ. Terus saya kan belum selesai masalah hipnotis, hipnotik, sekarang hipnoterapi. Memanfaatkan hipnotis untuk terapi. Maksudnya dengan penyakit atau apa? Bisa mengobatin penyakit. Saya punya pengalaman yang sangat menarik. Di Cilacap itu ada seorang ibu sakit sudah 3 penyakit yang dokter menyerah. Kemudian beliau sangat-sangat amat tertrigger dengan yang namanya hipnotis. Jangan keempat yang nyerah. Saya lagi diceritain kok nggih pun nyerah. Terus akhirnya saya bilang coba di sana kan ada salah satu murid saya, ada Pak Antonius, ada Bu ada satu orang lagi perempuan itu. Saya sudah dihipnotis dia, tapi sekarang Ibu Niken sekarang ada di Purwokerto, jadi nggak bisa ke Cilacap. Pak Anton dia sibuk juga. Akhirnya dengan sebetulnya nggak terpaksa, dengan penuh rasa keyakinan saya datang ke kota Cilacap. Dan subhanallah dalam waktu 2 hari yang tadinya dia pendarahan dan sebagainya sembuh, Pak. Sembuh, dan akhirnya saya bilang kepada suaminya, Mas maaf,
ini istri sangat sakau dengan hipnoterapi, dengan hipnotis itu. Sakau hipnotis itu bagus, karena itu tidak usah pakai alat-alat yang haram itu, nggak usah barang-barang haram nggak ada. Dan ini rasanya fly, mau nyoba. Misalnya, maksudnya butuh dengan misalnya jenglot ini mas. Jenglot ya, ada jenglot itu loh. Jenglot selalu teriak. Jonet, jenglot selalu teriak. Gitu ya. Jangan-jangan Bapak jenglot ini. Ada jenggot. Gitu ya. Terus iya, jadi sembuh juga itu. Alhamdulillah saya bilang sama suaminya, Mas, pertama kali datang saya bilang, kelihatannya suami istri persepsinya beda. Bahkan kalau orang mau berobat ke saya syaratnya harus 5. Apa itu? Ya nggak bisa sekarang. Ya. Oh iya. Oh nanti kalau 5 episode berikutnya. Ya cepat aja ya, syaratnya 5. 1 harus terbuka. Oke. 2 harus positif. Terbuka nggak? Apa pikiranmu jenis selalu ceria. Ini makanya patut dihipno sekarang. Tidak bersedia. Terbuka itu nerima. Terbuka. Kedua selalu positif. Ketiga 3T, taat, tunduk, dan tawadu. Oke. Yang keempat boleh bertanya tapi jangan sekali-kali mempertanyakan. Oke. Ini kok saya sudah berobat 3 hari kok nggak sembuh? Itu mempertanyakan. Oke. Saya sudah berobat, alhamdulillah ada sedikit peningkatan. Gimana supaya lebih meningkat? Itu betul. Memang sugesti diri dari alam bawah sadar dibentuk gitu. Yang kelima, fokus ke solusi, jangan fokus ke masalah. Selesai, setelah itu... Iya, luar biasa. Belum. Selesai. Mungkin mau sih ini. Ini entek ya. Kalau bisa 2 jam. Terus. Jangan 1 jam kurang. Sekaligus penutup ya. Jadi yang paling penting adalah yang pertama kita harus bisa membuat diri kita sendiri itu pede. Sebetulnya ilmu ini untuk kepedean. Oke. Persis Dono. Ya, mirip Dono untuk pede. Okay. Kemudian yang berikutnya kita kan punya anak, punya cucu, kepengen lebih banyak anak kita sehat dan seterusnya. Saya memanfaatkan ilmu ini. Anak saya sebelum ujian saya terapi. Bayangkan nanti pada saat ujian kamu lihat soal nilai kamu 10 beneran kok nilainya padahal apa? Tertinggi 100 ya. Iya. 100 nilainya. Nilai Tertinggi 100. Malah jadi gitu. Kemudian begini, ini maaf untuk guru-guru. Ini maaf kalau guru-guru mendengarkan ini. Iya. Sering sekali guru memberikan instruksi kepada muridnya salah. Contoh ya. Pak Guru tidak senang kalau kamu nilainya 100 tapi nyontek. Tapi Pak Guru bangga kalau kamu nilainya sendiri tapi 70 tapi nilainya kamu kerjakan sendiri. Jangan begitu. Saya ke anak saya nggak kayak gitu. Anak saya sebelum berangkat saya bilang, Salsa misalnya namanya Salsa, Abah bangga kalau kamu nanti hasil sendiri nilainya 100 daripada nyontek cuma 60. Oh iya benar. Dan itu masuk bawah sadar loh. Iya. Jangan menyepelekan bawah sadar loh. Iya, Ini jangan-jangan bawahnya nggak sadar ini. Nanti setelah ini sekolah ini kan foto. Aduh. Saya takutnya nanti dicek tinggal 1 itu. Gitu ya. Jadi memang hipnoterapi, hipnosis itu manfaatnya sangat banyak. Masyarakat banyak yang menilai ini ada unsur kegelapan, ini ada unsur magic, ini ada unsur sihir. Nggak ada sama sekali. Kalau nggak percaya kita akan tes. Oke, waktu mepet banget. Thank you banget. Kapan-kapan semoga bisa ngobrol. Siap. Ya toh, kita terima kasih banget sudah langsung ke rumah. Langsung ke rumah. Oh, gulotek. Terima kasih kehadirannya dan kita jumpa lagi di lain kesempatan tentunya masih di konfirmasi, komedi dan informasi.